estimated about half of the world's population is now living under some form of lockdown. And while home may be the safest place to be, it's not the case for everyone. Across the globe, women and children who suffer from domestic violence have no escape from their abusers during quarantine. Activists are already reporting. Baik, selamat pagi semuanya, semoga dalam keadaan semangat pagi. Hari ini kita akan membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga. Oke, kita mulai dari definisi kekerasan dalam rumah tangga. Setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Adapun korban dari KDRT itu bisa kepada suami, istri, anak, orang yang membantu dalam rumah tangga, ataupun anggota dalam keluarga. Korban kekerasan dalam rumah tangga dilihat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Masalah kekerasan dalam rumah tangga telah menjadi masalah global dan terjadi tanpa melihat golongan, ras, suku, agama, budaya, dan kelas dalam masyarakat. Kekerasan dalam rumah tangga, data statistik yang akurat agak sulit untuk didapat, mana data yang berasal dari laporan penelitian ahli, petugas, ahli kesehatan, laporan tindak pidana, diskusi yang langsung dengan korban atau pelaku. Penelitian WHO menyatakan 16% sampai 52% wanita mengalami KDRT dari pasangannya paling kurang sekali seumur hidup. Kali ini kita akan melihat KDRT di berbagai negara. KDRT terhadap wanita berusia 15 hingga 44 tahun menyebabkan lebih banyak kematian dan kecacatan daripada penyakit kronik kanker, malaria, dan perang. Di Belgia, 40% sengsara akibat tindakan keluarga sendiri. Di Finlandia, 22% wanita yang sudah kawin menjadi korban kekerasan pasangan sendiri. Wanita yang memutuskan hubungan dengan pasangan mempunyai risiko yang tinggi untuk menjadi korban. Korban KDRT yaitu wanita, anak-anak, lelaki, istri, suami, anak. Korban KDRT biasanya terjadi di lingkungan tempat kediaman sendiri seperti di rumah atau tempat tersembunyi. Di Belanda, 20 hingga 80% wanita dewasa menjadi korban kekerasan. Di Inggris dan Portugal, 45% dari tindak pidana melibatkan keluarga. Di Irlandia, 18% wanita mengalami kekerasan dari pasangannya. Di Amerika Serikat, menurut Persatuan Ahli Psikologi, 1 dari 3 wanita mempunyai pengalaman dalam kekerasan fisik. Dari data di atas menandakan terdapat masalah sosial dan gejala kekerasan terhadap wanita begitu mudah terjadi dan dilukai pasangannya. Hal ini juga menyangkut dengan masalah gender, ketidakadilan tanpa melihat dari bangsa mana, kebudayaan antar bangsa. Di Beijing, Platform for Action menyatakan kekerasan terhadap wanita ialah manifesto sejarah yang memberikan ketidaksamarataan antara laki-laki dan wanita dan memberikan dominasi serta diskriminasi wanita oleh laki-laki. Setiap wanita dapat mengajukan perubahan dan berbicara mengenai kekerasan terhadap wanita. Ajarkan kepada wanita dan anak-anak mengenai anti kekerasan ini. Kepada mereka,
Hukum positif belum secara konkret memiliki peraturan atau undang-undang yang melindungi wanita dari penindasan secara fisik, sosial, maupun ekonomi yang terjadi dalam kehidupan berumah tangga. Pemikiran dalam Undang-Undang KDRT Republik Indonesia, kasus KDRT makin menunjukkan peningkatan yang signifikan, baik kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi menjurus ke tindak pidana penganiayaan dan ancaman kepada korban yang menimbulkan ketakutan dan penderitaan psikologis berat, bahkan kegilaan seseorang. Ada pandangan bahwa semua kejahatan sudah diatur dalam KUHP adalah pandangan yang tidak mendukung adanya pembaharuan hukum yang sesuai dengan tuntutan perkembangan dan undang-undang atau peraturan belum menyentuh permasalahan dasar. Korban KDRT mengalami berbagai hambatan untuk mengakses hukum. Ketentuan hukum acara pidana belum lengkap tentang KDRT. Hambatan korban KDRT untuk mengakses hukum. Sulit melaporkan kasus karena ada pandangan tabu untuk membicarakan masalah rumah tangga. Malu melaporkan, takut dinilai tidak mampu mengurus rumah tangga dan mencemarkan nama keluarga. Melapor tapi memperparah KDRT itu. Ada kekhawatiran terjadi perceraian sehingga anak-anak akan menjadi korban dan terlantar. Tidak mendapat tanggapan positif dari aparat penegak hukum karena dianggap hanya persoalan keluarga biasa. Sulit alat bukti untuk salah satu persyaratan adanya tindak pidana. Adanya anggapan bahwa besarnya biaya yang harus ditanggung dalam proses selanjutnya. Demikian, sampai di sini dulu pertemuan kita tentang KDRT yang terjadi di Indonesia maupun di negara-negara lain. Mudah-mudahan presentasi kali ini dapat memberikan pencerahan dan manfaat kepada teman-teman sekalian. Terima kasih dan jangan lupa subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.